Hmm. Halo semuanya, kenalkan nama saya Yohana Talisiaan dengan NIM 12S22003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan T08 saya, eh, yaitu tentang transkrip. Eh, jadi pada soal T08, eh, kita disuruh, kita diminta untuk membuat eh, sebuah mata kuliah yang ditampilkan dalam secara historis. Mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2020, 2021 akan mendahului mata kuliah yang diselesaikan pada tahun ajaran 2021-2022. Demikian juga berlaku untuk periode semester. Bila dilakukan pengambilan suatu mata kuliah lebih dari satu kali, maka hanya pencapaian pada pengambilan terakhir yang akan diambil, yang akan ditampilkan. Terus berikut adalah format perintah yang digunakan, yaitu eh, perintahnya adalah student transcript, terus diseparasi sama hash, dan dikunci sama student ID. Di sini simulator akan menampilkan performa mahasiswa secara kumulatif dan diikuti dengan informasi performa mahasiswa untuk pengambilan mata kuliah enrollment atau enrollment. Jadi contoh inputnya adalah seperti ini. Eh, Terus di sini kan ada perintah student transcript. Jadi eh, di student transcriptnya ini dia itu kayak kita ngitung IPK per semester. eh, Terus di sini dia diikuti sama enrollment. Kan di sini kan ID dari si mahasiswa itu adalah mahasiswa dengan NIM 003. Jadi di sini ditampilkan si 003 ini ngambil mata kuliah apa aja dan eh, untuk format dari si eh, nilainya itu dibuat eh, perbaikannya terus historis dari grade sebelum dia melakukan perbaikan. Terus di sini yang diambil itu tahun yang terakhir kali dia mengambil mata kuliah tersebut. Contohnya di sini si 003 itu kan dia ada ngambil 001 pada tahun 2020-2021. Terus di situ dia grade-nya B. Terus eh di bukan di sini. Nah, ini dia kan ambil A, B dulu baru B. Jadi yang ditampilkan di sini tuh eh yang 2020-2021. Yang sini kan eh yang diambil situ di sini. Yang 2020-2023 dengan semester out. Jadi yang diambilnya itu yang B nantinya. Yang nilainya yang B ini yang nanti digunakan untuk menghitung si eh IP yang ID yang IPK yang terakhir. eh untuk code-nya adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita masih menggunakan kode minggu lalu dan terus kita tambahkan sedikit. Sini masih sama, saya tidak menambahkan kelas apapun. Lalu tapi di sini saya menambahkan sesuatu di kelas detail. Eh, detail.
Di sini di kelas student di sini saya menambahkan eh sebuah method toString yang nanti dia mengembalikan dia return ID terus pipeline terus name terus pipeline angkatan pipeline dan prodi. Ini kita menambahkan ini karena di soal yang pada case kali ini kita diminta untuk menampilkan si student detailnya dahulu, lalu si transkrip. Karena si studentnya tadi mengalami perubahan, kita tambahkan metode, jadi dia nanti dipanggil di sini untuk ngeprint. Si stringnya dipanggil, lalu nanti ditambahkan GPA-nya, lalu ditambahkan total credit. Terus untuk case kali ini kan kita di perintahnya itu adalah student transcript yang diikuti nanti sama student ID. Jadi kita buat sini IDS sebagai tokens yang pertama. Lalu sini ada double total GPA, terus total kredit, GPA, dan grade. Di sini kita pakai array list yang mana ada CRS, GRD, dan ACA. Untuk loopingan ini, kita menggunakan loopingan ini untuk nambahkan si isi dari si release. Jadi kita bandingkan si existing enrollment sama si enrollments. Lalu kalau misalnya kita buat pengkondisian, kalau misalnya si existing enrollment get student ID ini sama dengan si tokens yang pertama, dan si existing enrollment-nya itu bukan non, maka di sini kita buat pengkondisian baru lagi. Kalau misalnya get check-nya itu sama dengan 1, maka si GRD-nya ini nanti, si listnya si GRD nanti diisi sama existing enrollment get perbaikan. Terus si list release CRS bakal diisi sama get course ID. Terus ACA bakal diisi sama si get year. Kalaupun misalnya dia bukan, get check-nya itu bukan 1, hal yang sama juga akan terjadi. Akan dibuat seperti itu. Tapi bedanya si kan di sini CRS itu kan course ID, bedanya itu di si grade. Kalau di sini kan kalau misalnya get check-nya sama dengan 1, dia berarti si GRD itu diisi sama si get perbaikan. Terus kalau misalnya dia bukan get check-nya sama dengan 0, maka si GRD-nya itu diisi sama si grade-nya aja waktu dia nggak melakukan perbaikan. Terus sini kita inisialisasi si variabel age itu sama dengan si CRS size. Lalu kita buat loopingan di sini. Ini untuk mencek apakah si course-nya itu sama. Jadi kalau misalnya si course yang ke I itu, CRS ini kan tadi ID course kan. Jadi kalau ID course yang ke I sama-sama ID course yang ke J. Terus kalau misalnya si AC ini kan tahun ajaran. Jadi kalau misalnya year yang ke I dibandingkan sama si year yang ke J terus lebih besar 0, ini artinya kalau semisal year yang ke I lebih besar daripada year yang ke J, maka data yang ke J-nya itu di-remove. Tapi kalau misalnya dia nggak lebih besar, maka data yang ke I-nya yang di-remove. Lalu di sini kita menggunakan loopingan lagi untuk menghitung IPK-nya, GPA-nya. Jadi di sini kita buat pengkondisinya kalau misalnya ID course-nya yang si I sama-sama si J, get code yang si J, maka total kreditnya dijumlahkan.
total kredit yang si I-nya itu dijumlahkan sama si, total kredit yang ke si J. Lalu, kita buat pengkondisian kita pakai switch case di sini. Kalau misalnya get I-nya itu sama dengan A, maka grade-nya itu nanti 4,0 dikali sama, eee, course get credits. Kalau misalnya AB dia dikali 3,5, kalau B dia 3,0, terus kalau BC dia 2,5, C dia 2,0, D dia 1, terus kalau E dia 0. Terus, si GPA-nya itu, eee, kita tambahkan ke si grade. GPA-nya itu ditambahkan sama si grade. Terus kalau misalnya total kreditnya sama dengan 0 berarti GPA-nya 0, tapi kalau misalnya bukan 0, berarti si GPA ini merupakan total dari GPA sama si total kredit. Lalu, di sini kita bandingkan student sama students. Kalau misalnya get I-nya itu sama-sama dengan tokens yang pertama, maka, eee, detail transkrip di-add-lah si student ID ke array list si detail transkrip, terus student get name, student get angkatan, student get prodi, GPA, sama, si total kreditnya. Lalu kita print di sini, eee, kalau misalnya detail get ID-nya itu sama dengan si tokens yang pertama, maka kita print, detail get ID, publin, detail get name, terus publin detail get year, publin detail study program, terus string format, detail get GPA, terus detail get credit. Untuk, ngeprint si ini tadi, untuk ngeprint apa sih, pencapaian untuk ngeprint enrollment-nya yang ini tadi, untuk ngeprint si ininya, maka kita menggunakan looping-an ini. Jadi kita buat pengkondisian kalau misalnya, tokens yang pertama sama si, eee, enrollment get student ID, terus kalau misalnya enrollment get course ID sama si array list CRS get ke I dan tahunnya sama, lalu kita buat pengkondisian. Maka kalau misalnya si get perbaikannya, eee, sama dengan sesuatu, maka sama dengan, kalau misalnya get perbaikannya itu nggak ada, berarti dia ngeprint si ini. Perbaikan dia nggak di-print-kan karena dia nggak punya perbaikan. Tapi kalau misalnya dia punya perbaikan, maka si ini. Get perbaikannya di luar, terus di dalamnya get grid-nya. Untuk kita akan coba compile. Di sini, eh, kan di sini dia minta si student detail di 12.003, nanti hasilnya sama dengan ini. Nah, ini ada Marcel Simanjuntak, IP-nya 3, terus kreditnya 3, terus yang kedua ada Marcelino Manalu, IP-nya 3, kreditnya 7, terus ada Marcelino Manalu lagi, terus IP-nya 3, lalu dia 7 kreditnya, lalu di sini ada juga si Hombing, dia 3,29,
inilah transkripnya tadi. Si Marcel Simanjuntak, terus di 2020 dia 3,217, dia AB, B, BAB. Jadi dia memenuhi untuk test case yang pertama. Untuk test case yang kedua, eh, jadi setelah melakukan eh, setelah mengerjakan kode berikut, case berikut, case yang telah diberikan, tugas berikut, saya telah mendapatkan eh, nilai 100. Hmm, jadi demikianlah hasil presentasi saya. Bila ada kesalahan kata ataupun kalimat yang berbeda, saya minta maaf. Terima kasih.